Semangat pagi anak kelas 9 semua, kita masih melanjutkan pembelajaran tentang listrik dinamis, di mana adanya beda potensial yang mengakibatkan adanya arus listrik yang mengalir dari positif ke negatif. Dihantarkan oleh garis yang hijau ini, yang kita sebut penghantar di pertemuan sebelumnya. Penghantar tuh nggak selamanya garis lurus gitu doang. Jadi ada yang seperti ini bentuknya. Bisa kita singkat, muatan negatif dan muatan positifnya kita jadikan seperti ini. Dan rangkaiannya bisa seperti ini. Ini namanya rangkaian listrik. Dari penghantarnya kita gambar, dari sumber listriknya kita gambar, itu namanya rangkaian listrik. Biasanya ditulis dengan dua garis sejajar yang menunjukkan adanya beda potensial nih di sekitaran sini. Di sekitaran sini ada beda potensial di mana garis yang panjang itu merupakan muatan positif, sementara garis yang pendek adalah muatan negatifnya. Dari perbedaan beda potensial itulah mengalir arus listrik. Gak selamanya sesimpel itu kan arus listriknya, tapi kita juga nggak terlalu bahas yang terlalu rumit. Nah, bisa jadi rangkaian listriknya seperti ini, atau seperti ini, seperti gambar ini. Nah, di sini ada beda potensial atau lambangnya V atau disebut juga tegangan karena adanya beda muatan antara positif dan negatifnya. Lalu ada lagi arus. Arus listrik itu berarti yang mengalir dari muatan positif ke muatan negatif sesuai dengan arah panah yang putih-putih ini. Lalu ada namanya hambatan, yang sebelumnya kita pernah bahas. Hambatan yang sebelumnya kita bahas tuh dari kawatnya. Tapi hambatan gak selamanya dari kawatnya, bisa jadi dari alat elektroniknya, bisa jadi juga dari komponen yang memang sengaja dipasang, namanya transistor, untuk menambahi hambatan. Loh Pak, kenapa hambatan kok malah ditambah-tambahin, bukannya itu malah menghambat arus listrik? Nah, itu sesuai dengan kita mau arusnya segede apa nih. Jadi kita bisa ngatur beda potensialnya berapa, arus yang kita harapkan berapa. Jadi kita bisa memasang hambatan yang bagaimana gitu. Supaya sesuai arus yang kita harapkan. Ada namanya hukum Ohm. Hukum Ohm ini sama seperti rumus-rumus sebelumnya. Kalau kita ngomongin rumus yang ada 3 gitu, kita buat piramida. Kalau sebelumnya kita bahas piramida Cute, hari ini kita bahas piramida Ohm. Di mana V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt. Kalau I itu arus listrik, satuannya ampere. Kalau R itu hambatan, satuannya ohm. I dan R sudah tidak asing karena kita sebelum-sebelumnya juga rumus membahas tentang itu. Nah, ingat kalau piramida berarti kita mencari tahu I-nya harus kita tutup. Tinggal V dan R nih. Berarti I sama dengan V per R. Sesuai dengan rumus yang tertera di samping. Kalau kita mau nyari R gimana nih? R-nya berarti ditutup. Tinggallah V per I. Jadi R sama dengan V per I. Ditulis seperti itu. Kalau kita mau nyari V gimana dong? Kalau kita mau nyari V, V-nya kita tutup. Tinggal I dikali R. V sama dengan I kali R. Seperti itulah kalau kita menggunakan piramida Vir atau piramida Ohm. Ini contoh soal, sebuah kawat penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Nah, kita tulis dulu layarnya. Sebuah kawat penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Tegangan atau beda potensial berarti V ya. Di sini ini V. Tentukan arus yang mengalir. Tentukan arus berarti I. Kalau dia bilang tentukan berarti I-nya itu ditanya. Nah, arus yang mengalir jika hambatan kawat sebesar 0,6 ohm. 0,6 ohm. Berarti ini adalah R. Nah, kita tulis seperti biasa. Diketahui V-nya sama dengan 24 volt. Satuannya sudah volt berarti tidak perlu dirubah ya. Lalu yang diketahui lagi adalah R 0,6 ohm. Itu juga tidak perlu dirubah, tapi supaya gampang perhitungannya kita jadikan 6 kali 10 pangkat minus 1 ohm. Kenapa 6 kali 10 pangkat minus 1? Karena 0,6 itu sama dengan 6 bagi 10. Jadi 10 kali pangkat minus 1.
Kemudian apa nih yang ditanya? Yang ditanya kan arusnya ya. Yang ditanya arusnya. Rumus penyelesaian, selalu cantumkan rumus. Rumusnya sudah ada di sebelah dari piramida Fir. I sama dengan V per R, di mana V-nya adalah 24 volt, R-nya adalah 6 kali 10 pangkat minus 1. Boleh kalian pakai kalkulator untuk perhitungannya. Tapi di sini saya tunjukkan untuk cara yang tidak menggunakan kalkulator. Nah, biasa kita coret-coret dulu nih. 24 dibagi 6 kan bisa tuh. 6 kali 2, 12. 6 kali 4 kan 24. Berarti ini 4. Ini 4. Yang ininya 1. Ya, sama-sama dibagi 6. Berarti 24 dibagi 6, 4. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Tinggal 4 dibagi 1. 4 dong. Nah, 4. Karena ini 10 pangkat minus 1 ke atas. Jadi 10 pangkat 1 dong. Kalau di keatasin. Karena dia dari bawah kan. Nah, jadi 4 kali 10 sama dengan 40 ampere. Segitulah arus listriknya yang ditanya tadi. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Sebentar, saya simpan dulu. Sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial. Kalau tadi bahasanya tegangan, sekarang bahasanya beda potensial. Itu sebenarnya sama aja ya. Nah, kalau di sini beda potensial, kita ganti lagi warna pulpennya. Beda potensial berarti V 6 volt, berarti nggak perlu dirubah. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 4 ampere. 4 ampere berarti I atau arus listrik. Yang ditanya hambatan kawatnya berapa nih? Itu R ya. Kita tulis dulu. Diketahui beda potensial atau tegangannya 6 volt. Karena sudah volt nggak perlu dirubah lagi. Kemudian arus listrik 4 ampere. Karena sudah ampere juga tidak perlu dirubah. Yang ditanyanya R-nya berapa nih katanya. Penyelesaiannya. Nah, tadi kan segitiga Fir udah ada tuh. V, I, R. Berarti kalau mau cari R, R-nya ditutup. Kalau mau cari R, R-nya ditutup berarti R sama dengan V per I. V-nya berapa? V-nya 6 volt. I-nya adalah 4 ampere. Itu 6 bagi 4 berarti sama-sama dibagi 2 ya. Berarti 3 per 2. 3 per 2 itu sama dengan 1,5 atau 1,5. Yang ditanya hambatan berarti ohm satuannya. Oke, selesai. Ya. Tinggal sekarang tugas untuk kalian. Ini tugasnya, silahkan di screenshot. Dikerjakan di buku kalian masing-masing. Jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal hari ini, yaitu tanggal 26 Oktober. Kalian tulis di buku, nanti posting di link yang saya sediakan. Oke, selamat siang.